Namaku Rani. Hari itu seharusnya bukan hariku, tapi aku berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya putih milik adikku, menggenggam buket yang tak pernah kuimpikan. Adikku, Sinta, kabur malam sebelum akad. Ia meninggalkan sepucuk surat yang ditaruh di meja rias dengan tulisan terburu-buru. Maaf, aku nggak bisa. Arya lumpuh. Aku masih ingin bebas. Jangan paksa aku. Tangisan ibu langsung pecah. Ayah syok. Wajahnya memucat. Kami semua tahu jika pernikahan ini batal. Bukan hanya malu yang kami tanggung. Kami kehilangan rumah, kehilangan harapan. Arya adalah anak tunggal dari keluarga konglomerat properti. Rumah yang kami tempati, salah satu asetnya. Utang ayah pada keluarganya terlalu besar untuk ditebus. Dan kini, satu-satunya jalan adalah aku bersedia. Jika masih dari keluarga yang sama, ujar Arya pelan tapi tegas. Dan tiba-tiba, semua mata tertuju padaku. Aku yang belum pernah bicara dengan Arya. Aku yang tak tahu wajahnya sampai kemarin. Aku, si kakak yang biasa-biasa saja, harus menggantikan pengantin yang hilang. Dalam diam, aku mengangguk. Bibirku gemetar. Suaraku tak keluar. Tapi semua orang menganggap itu iya. Akad dilakukan terburu-buru. Aku nyaris tak mendengar doa atau ijab kabul. Dunia rasanya seperti kabur. Aku hanya ingat, tanganku dingin saat bersalaman dengannya. Arya, lelaki yang kutahu kini adalah suamiku, duduk di kursi roda, rapi, tampan wajahnya tenang, tapi sorot matanya kosong. Malam itu aku dibawa ke rumah Arya, lebih tepatnya istana. Gerbang besi otomatis, taman luas dengan air mancur, pilar marmer, dan lift pribadi. Aku tak pernah membayangkan hidup seperti ini. Tapi mewah tak sama dengan hangat. Kamar pengantin kami luasnya melebihi rumahku dulu. Tapi sepi, sunyi, beku. Aku gak akan sentuh kamu tanpa izinmu, kata Arya malam itu. Aku hanya duduk di tepi ranjang. Diameter menunduk. Rani, aku tahu kamu benci ini. Tapi tolong, beri aku waktu untuk membuatmu tidak membenciku. Aku balas, pelan dan tajam. Kamu pikir uang bisa beli segalanya? Dia tak menjawab, hanya senyum kecil. Mungkin tidak, tapi aku akan mencoba. Hari demi hari, dia menepati kata-katanya. Tak ada paksaan, tapi ada kehadiran. Setiap pagi ada bunga segar di meja, bukan mawar biasa, tapi lavender, peony, atau bunga yang kupikir hanya ada di drama Korea. Saat aku flu, pelayan mengantarkan sup hangat tanpa ku minta. Saat aku tak keluar kamar seharian, dia hanya bilang, kalau kamu butuh udara, tamannya sudah bersih pagi ini. Ia tak pernah menyentuhku, tapi perlahan aku merasa dia menyentuh hatiku. Lalu pagi itu tiba. Aku turun ke halaman, ingin duduk di bangku taman seperti biasa. Tapi mataku membelalak. Ada tenda-tenda warna-warni, komedi putar kecil, istana balon, musik pasar malam, wangi gulali dan popcorn. Arya duduk di sudut, mengenakan sweater putih dan celana santai. Kamu bilang waktu kecil suka pasar malam, jadi kubuatkan. Dia tidak menyewa satu pasar malam besar di kota, tapi ia membawa atmosfer itu ke rumah. Aman, pribadi, untukku. Aku tak bisa bicara. Tenggorokanku tercekat. Hatiku mulai goyah. Mungkin ini cinta. Atau mungkin hanya rasa terima kasih yang terlalu dalam hingga menyerupai cinta. Namun saat aku nyaris yakin, dunia kembali terbalik. Sinta pulang. Dan sorot matanya tak lagi bersalah, tapi iri. Sejak Sinta kembali, suasana rumah berubah. Ia tak minta maaf, tak menjelaskan. Justru bertingkah seolah semua berjalan normal, seolah aku tidak pernah menggantikan posisinya. Dan Arya tidak mengusirnya. Dia bersikap baik, tapi tetap menjaga jarak. Tak menunjukkan sedikit pun bahwa dia terganggu. Justru kadang, ia membiarkan Sinta duduk bersamanya, bicara ringan, tertawa kecil, tapi bukan tawa yang sama seperti saat bersamaku. Aku ingin marah. Tapi pada siapa?
Aku ingin pergi, tapi kemana? Aku sudah jadi istri sah. Aku tak bisa sembarangan kabur seperti Sinta. Lagi pula, ayah masih tergantung pada Arya. Namun entah kenapa, setiap aku mulai ragu, Arya selalu muncul di saat yang pas. Malam itu aku menangis diam-diam di ruang baca. Cahaya lampu remang membuat bayanganku sendiri tampak rapuh. Lalu dia datang, mendorong kursi rodanya perlahan, membawa secangkir coklat hangat. Kadang, kita bisa kehilangan sesuatu yang tak pernah kita miliki. Rasanya tetap sakit, ya? Katanya sambil meletakkan cangkir itu di meja. Aku menatapnya, kali ini tanpa kebencian. Hanya lelah, aku cuma pengganti. Sinta yang kamu inginkan dari awal. Arya diam, lama, lalu menggeleng. Sinta mungkin yang aku pilih, tapi kamu yang Allah kirimkan. Itu jauh lebih berharga. Jantungku berdetak lebih cepat. Kata-katanya menusuk, tapi dalam cara yang lembut. Beberapa hari kemudian, aku dikejutkan lagi. Seseorang di kompleks perumahan menyindirku di depan banyak orang. Istri numpang, cuma wanita pengganti. Harta tak akan mengubah kelas. Aku pulang dengan mata sembab. Tapi Arya sudah tahu. Dalam 2 hari, rumah orang itu terjual. Hari-hariku bersama Arya semakin tenang. Meski awalnya penuh keterpaksaan, kini aku mulai menantikan pagi. Menantikan langkah kursi rodanya di lorong. Suara tenangnya memanggil namaku. Atau kejutan-kejutan kecil yang ia sisipkan tanpa pamer. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas kami. Menyiram bunga di taman, menonton film dokumenter di ruang keluarga, atau sekadar membaca buku berdua di bawah sinar matahari sore. Cinta itu tumbuh bukan karena dipaksa, tapi karena ia sabar. Namun kebahagiaan yang pelan-pelan tumbuh itu kembali retak saat Sinta semakin berani. Ia mulai mengenakan baju-baju yang dulunya ia siapkan untuk menjadi istri Arya. Tanpa malu, ia berjalan di depan Arya dengan parfum yang menyengat, dengan tawa yang dibuat-buat. Aku dulu yang dia pilih, Kak. Katanya suatu malam saat kami berdua berada di dapur. Jadi, kalau aku ingin ambil kembali, menurutmu aku tak berhak? Aku menatapnya, tercekat. Sinta yang dulu manja dan polos kini tampak seperti wanita asing. Ada api iri yang membakar matanya. Arya suamiku, kami menikah secara sah. Ia tertawa, sinis. Tapi hati Arya, apakah kamu yakin sudah kamu miliki sepenuhnya? Sejak itu, aku mulai dihantui rasa takut. Meskipun Arya tak pernah berubah, bayangan bahwa dia mungkin masih menyimpan perasaan untuk Sinta menghantuiku. Namun Arya tampaknya membaca gelisahku. Suatu sore, ia mengajakku ke lantai paling atas rumah. Ternyata, atap itu telah ia sulap jadi taman gantung. Ada meja makan kecil, lilin-lilin kaca yang dibiarkan menyala lembut, dan angin sejuk yang membelai pelan. Ini untuk kita, katanya sambil memutar kursi rodanya mendekat. Aku berdiri di hadapannya. Kenapa kamu selalu berusaha keras membuatku nyaman? Karena kamu selalu berusaha keras menahan perasaanmu, jawabnya tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangannya. Bukan karena terpaksa, bukan karena kasihan, tapi karena aku tak ingin melepaskannya. Sayangnya, momen itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, aku mendengar suara Sinta dari kamar tamu. Ia sedang menelepon temannya, tapi tak sadar aku mendengar. Pokoknya aku harus dapat Arya, gimana pun caranya. Duit dia gak bakal habis 7 turunan. Masa gue nyerah sama Rani yang dari dulu cuman bayang-bayangku, aku terpaku. Sakitnya bukan main. Sinta tak hanya iri. Ia ingin merebut Arya bukan karena cinta, tapi karena harta. Dan aku mulai takut kehilangan lelaki yang kini benar-benar ingin ku pertahankan. Arya tahu aku berubah, tapi tak langsung bertanya. Ia menunggu sampai aku siap bicara. Sampai akhirnya malam itu datang. Aku masuk ke ruang kerja Arya. Dia menoleh. Matanya hangat seperti biasa.
Ada apa? Aku duduk mencoba tenang. Kalau Sinta memohon padamu, apakah kamu akan memilihnya? Ia tak langsung menjawab. Matanya menatapku dalam. Lalu ia menggenggam tanganku. Rani, dulu aku berpikir, Sinta adalah cinta pertamaku. Tapi sejak kamu datang, aku sadar, cinta sejati bukan yang membuat jantung berdetak kencang, tapi yang membuat hati merasa pulang. Air mataku jatuh. Aku sudah tak ragu lagi. Tapi Sinta belum berhenti. Setelah malam itu, rumah kami berubah. Bukan lagi medan perang antara dua hati yang berebut cinta, tapi tempat di mana aku dan Arya semakin saling menjaga. Kami memilih untuk tidak membenci, tapi juga tidak membiarkan luka terus terbuka. Sinta akhirnya memilih pergi dengan sisa harga dirinya. Ia tak lagi mengganggu. Meski aku tahu, luka dalam dirinya mungkin tak akan sembuh dengan cepat, tapi aku juga paham, tidak semua orang siap menghadapi kenyataan bahwa cinta tidak bisa dibeli. Sekalipun dengan harta tak ada habisnya. Aku menatap Arya pagi itu saat matahari menyinari wajah tenangnya. Ia masih pria yang sama, duduk di kursi roda, tapi bagiku kini lebih tinggi dari siapapun. Ia mengajariku tentang kesabaran, tentang perjuangan, dan tentang cinta yang layak diperjuangkan. Bahkan oleh perempuan yang dulunya tidak menginginkannya. Dan saat tangannya menggenggam tanganku di atas taman kecil buatan kami, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tak pernah menyesal menggantikan adikku. Karena kadang, cinta sejati tidak datang saat kita mencarinya. Tapi saat kita berani membuka hati untuk sesuatu yang tidak kita duga. Kadang, cinta sejati tak datang dalam wujud yang kita harapkan. Ia tak selalu hadir dengan kilau, ketampanan, atau kesempurnaan. Tapi ia datang dalam bentuk perhatian kecil, pengorbanan diam-diam, dan ketulusan yang sulit dijelaskan. Aku tidak pernah menyangka bahwa menggantikan adikku dalam pernikahan yang kupikir sebagai hukuman justru menjadi jalan takdir terbaik dalam hidupku. Dan untuk kalian yang mendengar kisah ini, jangan pernah menilai seseorang dari kekurangannya. Jangan terburu menolak sebelum mengenal lebih dalam. Karena bisa jadi, dari sanalah Tuhan sedang mengirimkan kebahagiaan yang selama ini kalian cari. Jangan takut membuka hati, karena kadang cinta yang paling tulus tersembunyi di balik luka.